Halo Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget yang dirilis tahun sekarang. Tentu saja film ini akan sangat seru apalagi pemeran utamanya adalah Scott Adkins. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan dibawa ke negara Kolombia, tepatnya di perbatasan. Lalu memperlihatkan seorang supir yang hendak masuk ke Kolombia. Namun karena si supir sudah sering bolak-balik di perbatasan, maka para tentara penjaga pun tidak rewel dan langsung mempersilahkannya masuk. Beberapa jam kemudian, si supir pun menghubungi temannya karena ia akan sampai dalam 15 menit. Ketika sampai di tujuan, ternyata si supir telah menyelundupkan seorang imigran bernama Chris. Namun saat Chris akan pergi, si supir dan satu temannya meminta Chris menyerahkan semua barang yang ia bawa. Chris sempat mengatakan kalau ia sudah membayar sesuai kesepakatan, jadi si supir tidak berhak meminta sesuatu lagi. Mendengar hal tersebut, si supir dan temannya tetap memaksa hingga inilah yang terjadi kepada mereka. Diketahui Chris adalah seorang mantan napi yang baru saja bebas setelah mendekam di dalam penjara Amerika selama 15 tahun. Di hari selanjutnya, Chris mendatangi sebuah pemakaman untuk berziarah ke makam istrinya. Ternyata sang istri sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu saat Chris masih mendekam di dalam penjara. Di sisi lain, di waktu yang sama terlihat seorang pria yang merupakan pembunuh bayaran sedang membuat tangan palsu untuk dirinya sendiri. Dengan peralatan yang ia punya, si pembunuh bayaran pun berusaha membuat tangan palsu itu sebagus mungkin. Lalu pada malam harinya, si pembunuh bayaran yang tadi membuat tangan palsu terlihat sedang berada di sebuah kafe dan diketahui ia bernama Paulo. Beberapa jam kemudian, Paulo dihampiri oleh pemilik kafe yang memintanya untuk segera pergi karena kafenya akan tutup. Namun Paulo menolak dan malah meminta si pemilik kafe untuk menemaninya. Dengan sangat mengerikan, Paulo membuka tangan palsunya lalu mengiris kue dan diberikan kepada si pemilik kafe. Tentu saja si pemilik kafe sangat ketakutan dan meminta Paulo agar tidak menyakitinya. Beruntung di waktu yang sama ada seorang polisi datang hingga si pemilik kafe langsung meminta bantuan kepada polisi tersebut. Manos arriba, Policía Nacional. Lalu ketika polisi itu hendak mengangkut Paulo ke kantor, tiba-tiba tanpa ragu, Paulo juga menghabisi si pemilik kafe yang dianggapnya telah tidak sopan saat tadi menyuruhnya pergi. Adegan berpindah ke seorang anak bos mafia yang baru saja pulang dari sekolah. Kala itu ia langsung disambut oleh ayahnya yang merupakan bos mafia bernama Vicente. Rupanya Vicente sangat menyayangi anak sematawayangnya itu dan si anak diketahui bernama Elisa. I am the worst.
Di sisi lain, ternyata Chris sudah dari tadi mengawasi rumah Vicente, namun belum diberitahu apa tujuan Chris sampai melakukan hal tersebut. Di hari selanjutnya, terlihat Elisa, anak Vicente, sedang berangkat ke sekolah sambil ditemani oleh beberapa pengawal. Akan tetapi, ketika di lampu merah, mobil mereka sempat diganggu oleh gelandangan yang terus menyiramkan air ke kaca mobil. Alhasil, pengawal Elisa marah, tapi inilah yang terjadi. Ternyata yang berpura-pura menjadi gelandangan adalah Chris, dan Chris pun segera menculik Elisa lalu kabur dengan memakai mobilnya. Setelah Chris pergi cukup jauh, tiba-tiba ia merasa kasihan dengan Elisa yang terus saja berteriak dari dalam bagasi. Namun ketika Chris membuka bagasi mobilnya, Elisa malah kabur hingga sempat terjadi kejar-kejaran. Sampai di suatu ketika, Chris memohon agar Elisa tidak kabur lebih jauh karena ia tidak berniat menyakiti Elisa. Lalu Chris menunjukkan sebuah foto saat dirinya sedang bersama ibu Elisa dan juga Vicente ayahnya. Chris menjelaskan jika ia diutus oleh ibu Elisa untuk menyelamatkan Elisa dari tangan Vicente. Elisa tentu menganggap Chris sedang membual mengingat Vicente adalah ayah kandungnya sedangkan ibu Elisa sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kemudian Chris yang bingung dalam menjelaskannya, ia hanya memohon agar Elisa kembali saja ke dalam mobil. Bahkan Chris memberikan pistolnya kepada Elisa agar Elisa percaya kalau dirinya tidak berniat menyakiti Elisa. Jesus Christ. Di sisi lain memperlihatkan dua pengawal Elisa yang sedang dimarahi oleh Vicente. Menurut Vicente, dua pengawalnya itu tidak berguna sebab Elisa, anak kesayangannya, bisa sampai diculik. Dengan penuh amarah, Vicente menghajar satu pengawalnya itu sampai koit. Lalu Vicente meminta anak buahnya yang lain agar menghabisi juga pengawal yang satunya. Adegan kembali ke Elisa dan Chris yang akhirnya masuk ke dalam mobil, namun kali ini Elisa sambil menodongkan senjata. Di sini Elisa meminta Chris untuk memulangkannya saja ke rumah sang ayah sekarang juga. Tapi Chris menolak hingga Elisa terus mengancam akan menembak Chris. Chris yang yakin kalau Elisa tidak mungkin sampai berani menembak, ia pun tidak peduli dan menyuruh Elisa untuk menembak jika ia memang ingin menembak. Tak disangka Elisa malah menembak Chris, namun untungnya pistol tersebut telah kehabisan peluru. Bersamaan dengan itu, mobil mereka kehabisan bensin yang membuat Chris terpaksa harus belok dulu ke sebuah pom bensin. Di sini Chris memohon agar Elisa tidak kabur dan ia hanya akan sebentar mengisi bensin lalu pergi dari tempat ini. Akan tetapi saat Chris baru saja mengisi bensin, ternyata Elisa kembali mencoba kabur dan meminta tolong kepada orang-orang di sana. Alhasil Chris harus melawan mereka, sedangkan Elisa mencoba menghubungi Vicente dengan menggunakan telepon umum. Setelah mengajar orang-orang tersebut, Chris langsung menghampiri Elisa lalu memaksanya masuk ke dalam mobil. Bahkan Chris sampai mengikat tangan Elisa supaya Elisa tidak lagi kabur. Saat mereka akan pergi, Elisa memohon supaya Chris membawanya dulu makan sebab dari pagi Elisa belum makan apapun. Elisa juga mengatakan kalau permintaannya itu dituruti, maka Elisa akan percaya jika Chris bukan orang jahat. Di waktu yang sama, Vicente menyuruh tangan kanannya untuk membuka sayembara kepada siapapun yang berhasil menemukan Elisa, maka akan diberi hadiah $2 juta.
Namun di sela-sela itu, si tangan kanan menyempatkan menghubungi seseorang yang ternyata adalah Paulo si pembunuh bayaran. Si tangan kanan memberitahu jika Elisa, anak Vicente, sekarang telah diculik. Bahkan Vicente telah membuka sayembara untuk siapapun yang mendapatkan Elisa akan dibayar 2 juta dolar. Lalu si tangan kanan bertanya apakah dengan ia memberitahu hal tersebut maka Paulo tidak akan memburunya lagi, dan Paulo pun menjawab ya. Adegan berpindah kepada Chris yang kini menuruti permintaan Elisa untuk makan terlebih dahulu. Di sini Chris terus melihat kalung milik Elisa hingga Elisa bertanya apakah ada yang salah dengan kalung miliknya. Chris menjawab tidak dan ia hanya teringat dengan mendiang ibu Elisa. I miss her so much. Lalu Chris mengatakan jika sebenarnya Elisa adalah anak kandungnya dan Vicente merupakan orang yang sudah menghabisi ibu Elisa. Tentu saja Elisa tidak percaya, dan jika Chris memang ayah kandungnya, kenapa Chris baru muncul sekarang? Chris menjelaskan kalau dirinya baru saja bebas dari penjara setelah mendekam 15 tahun. Waktu itu Chris dan ibu Elisa adalah sepasang kekasih sementara Vicente merupakan teman mereka. Sampai di suatu ketika, Chris dan Vicente menjalankan sebuah perampokan kepada bos mafia terbesar di Amerika. Singkatnya, Chris dan Vicente berhasil melakukan perampokan tersebut, namun tanpa disangka Vicente malah menjebak Chris sampai ia mendekam di dalam penjara. Sedangkan untuk semua uang rampokannya dibawa kabur oleh Vicente. I don't look like you at all. No, you don't, but I was just thinking how much you look like your mother. Belum sempat menceritakan semuanya, tiba-tiba mereka dihampiri oleh beberapa mafia lokal. Di sini mafia itu meminta Chris untuk tidak melawan apabila Chris masih ingin hidup. Tapi tentunya Chris tidak mau tinggal diam hingga inilah yang dilakukan Chris. Dalam insiden ini, Chris mampu menghajar beberapa dari mereka. Tapi sayang, anggota mafia yang lain tetap berhasil membawa Elisa pergi. Menyadari akan hal tersebut, Chris pun berusaha menginterogasi satu anggota mafia untuk menanyakan dibawa kemana Elisa sekarang. Ready to talk now? 1 jam setelah itu memperlihatkan Elisa yang dibawa ke sebuah bar untuk diserahkan kepada bosnya. Ini dia bos mereka yang diketahui bernama Samsul. Lalu Samsul mengatakan jika Elisa tidak akan ia sakiti karena sebentar lagi Vicente pasti akan menebus Elisa dengan 2 juta dolar. Kemudian Samsul menghubungi Vicente dan memberikan ponselnya kepada Elisa. Di sini Vicente bertanya apakah Elisa baik-baik saja dan Elisa pun mengiyakannya. Namun di waktu yang sama terlihat di CCTV kalau Paulo si pembunuh bayaran sedang membantai anak buah Samsul. Dengan cepat Samsul menyuruh Elisa masuk ke tempat aman karena kini Paulo sudah ada di dalam bar dan sedang menghabisi para anak buahnya. Di suatu kesempatan, Samsul mencoba menyerang Paulo tapi tidak berhasil. Pada akhirnya, Samsul yang melihat anak buahnya sudah hampir habis, ia pun ketakutan dan memilih bersembunyi. Sementara itu, Paulo terus saja menghabisi orang-orang di sana, tidak peduli itu anak buah Samsul atau pengunjung bar. Setelah meratakan mereka semua, tiba-tiba datanglah Chris hingga perduelan pun tak terhindarkan. Ketika Chris sudah terpojok, Elisa muncul hingga Chris menyuruh Elisa untuk segera kabur. Paulo yang tidak mau Elisa sampai melarikan diri, ia pun langsung mengejar Elisa.
Sampai di suatu kesempatan akhirnya Paulo mampu memojokkan Elisa, tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba kemudian perduelan Chris dan Paulo berlanjut hingga Samsul datang dan langsung memberondong mereka. Ketika Samsul sedang mengisi lagi pelurunya, di saat itulah Paulo mendekat dan langsung menghabisi Samsul. Setelah itu Paulo keluar, tapi Chris langsung menyambut hingga terjadi lagi perduelan. Sayangnya Chris dapat dipojokkan oleh Paulo hingga saat Paulo akan menghabisi Chris tiba-tiba ternyata itu adalah Elisa dan Chris segera mengajak Elisa untuk kabur dengan berlari karena mobilnya sudah rusak. Singkatnya, Elisa dan Chris berhasil kabur ke keramaian dan di sini Chris meminta Elisa untuk membeli baju sebab baju Elisa begitu mencolok. Setelah itu, Elisa bertanya tentang siapakah Paulo, orang yang tadi menyerang Chris, namun Chris tidak kenal dengan Paulo. Really? What did you I was all ears. Adegan berpindah ke dua orang pecandu yang sedang menggoda setiap wanita yang lewat. Tak lama mereka dihampiri oleh Paulo yang bertanya alamat tentang wilayah di sekitaran sini. Namun mereka malah menghina Paulo habis-habisan sampai Paulo meminta mereka menyerahkan mobilnya. Tentu saja mereka langsung marah dan hendak menghajar Paulo, tapi inilah yang terjadi. Pada akhirnya dengan santai Paulo pergi dari tempat itu dengan menggunakan mobil mereka. Di waktu yang sama memperlihatkan Vicente dan para anak buahnya yang telah sampai di bar milik Samsul. Vicente sangat dibuat kaget ketika melihat semua anak buah Samsul yang sudah pada koit. Lalu Vicente memutar CCTV hingga ia mengetahui kalau pelaku dari pembantaian tersebut adalah Paulo. Vicente juga langsung berasumsi kalau Elisa pasti sekarang ada di tangan Paulo dan itu adalah masalah besar. They will undertale. Adegan kembali kepada Chris dan Elisa yang tengah beristirahat sejenak di sebuah alun-alun. Di sini Chris mengatakan kalau kalung yang dipakai oleh Elisa adalah kalung yang ia berikan kepada ibu Elisa. Kalung tersebut terbuat dari berlian murni hingga apapun benda yang menghantamnya tidak akan bisa hancur. Do you ever see her again? Kemudian Chris bercerita kalau ibu Elisa sempat mendatanginya di dalam penjara ketika Elisa berusia 2 tahun. Waktu itu Elisa sendiri dibawa oleh Vicente dan sang ibu tidak diperbolehkan membawa Elisa. Bahkan sang ibu juga sering kali disiksa oleh Vicente karena ia tidak mau menikah dengan Vicente. You can't take this life with Vicente. Saat itu ibu Elisa berencana akan membawa kabur Elisa secara diam-diam dan apabila terjadi sesuatu kepada sang ibu maka dipastikan yang menghabisinya adalah Vicente. Lalu ibu Elisa juga sempat berpesan kalau saat Chris keluar dari penjara nanti maka Chris harus bisa membawa Elisa pergi. Mendengar semua cerita tersebut, tampaknya Elisa masih belum percaya sebelum ada buktinya. See, that was your mom. You need to keep moving. Come on. Malam harinya memperlihatkan Paulo yang terus berkeliling kota untuk mencari Elisa dan juga Chris. Sementara di sisi lain, Chris membobol mobil yang tengah terparkir lalu menyuruh Elisa untuk segera masuk. Di sini Chris membuka peta karena ternyata Chris akan membawa Elisa melewati perbatasan lalu kabur ke Amerika. Namun Elisa menolak sebab sampai sekarang ia belum percaya kepada Chris. Ditambah walaupun Vicente adalah orang jahat tapi ia tidak pernah menyakiti Elisa dan malah membuatnya selalu bahagia. I know him, okay? I know what he's capable of. What are your plans? He killed your mom. I don't know that for sure. You don't have any proof. Di waktu yang sama, pemilik dari mobil yang akan dibawa menghampiri mereka hingga Chris segera turun lalu menodongkan senjata kepada orang tersebut.
Namun bersamaan dengan itu, Elisa malah mencoba kabur dengan mengendarai mobil tersebut. Selang beberapa saat, ada satu mobil yang melintas hingga Chris mencoba menghentikan mobil itu, tapi ternyata dia adalah Paulo. Adegan kembali kepada Elisa yang berhenti di suatu tempat lalu turun untuk menghubungi Vicente agar dia menjemput. Akan tetapi belum juga terhubung, tiba-tiba muncullah Paulo yang turun dari mobil lalu mengejar Elisa. Setelah sempat kejar-kejaran, akhirnya Elisa bertemu kembali dengan Chris, tapi dari belakang Paulo langsung melesatkan tembakan. Pada akhirnya, Paulo berhasil memojokkan Elisa dan meminta Chris untuk menyerah kalau ingin Elisa masih bernyawa. Chris yang tidak mau mengambil resiko, pada akhirnya ia pun memilih untuk menyerah. 3. Okay. Kemudian Paulo mengikat tangan Chris termasuk dengan tangan Elisa. Di sini Paulo bertanya siapa Chris yang sebenarnya dan Chris malah balik bertanya siapakah Paulo dan kenapa Paulo menginginkan Elisa. Paulo yang kesal karena Chris malah balik bertanya, ia pun langsung menghajar Chris habis-habisan. Who are you? Melihat hal tersebut, Elisa yang tidak tega segera mengatakan kalau Chris merupakan ayah kandungnya. He's my real father. Vicente is your father. Keesokan harinya memperlihatkan Chris yang sudah dalam keadaan terikat di bawah pohon sambil menginjak sebuah ban. Bersamaan dengan itu, Vicente muncul sebab Paulo sudah memberinya pesan untuk datang ke sana. Di sini Vicente tidak menyangka kalau yang selama ini ingin membawa Elisa kabur adalah Chris. Hingga dengan cepat Vicente menendang ban di bawahnya yang membuat Chris akhirnya tergintung. Namun selang beberapa saat Vicente menyuruh anak buahnya untuk melepaskan tali tersebut. Ketika Chris hendak dibawa ke mobil, Chris sempat menyerang Vicente yang membuat anak buah Vicente langsung mengeroyoknya. Singkat cerita, Chris dibawa oleh mobil Vicente untuk mencari keberadaan Elisa. Di sini Chris menanyakan kenapa Vicente tega mengkhianatinya sampai ia mendekam di dalam penjara selama 15 tahun. Vicente dengan santai menjawab tentu semua itu karena uang. Kemudian Chris kembali bertanya kenapa Vicente menghabisi ibu Elisa dan siapakah Paulo orang yang sekarang menculik Elisa. Vicente menjawab kalau ia tidak pernah menghabisi ibu Elisa. Sedangkan untuk Paulo, dia merupakan pembunuh bayaran yang mempunyai dendam kepada Vicente di masa lalu. Took her from you because You took her from me. Bersamaan dengan itu, Vicente dihubungi oleh Paulo yang memintanya datang ke tempat dulu ia disiksa oleh Vicente apabila Elisa masih ingin hidup. Paulo juga mengatakan untuk menyampaikan terima kasih kepada tangan kanan Vicente yang sudah memberitahu informasi tentang Elisa. Setelah selesai berteleponan, Vicente tanpa ragu menghabisi tangan kanannya tersebut. Who is that psycho? Kemudian Vicente bercerita kepada Chris kalau Paulo merupakan pembunuh bayaran yang pernah ia pakai dalam sebuah tugas. Tapi sayangnya dalam tugasnya Paulo melakukan hal yang tidak Vicente inginkan hingga Vicente menangkap Paulo. Kala itu, satu tangan Paulo diikat menggunakan rantai gajah dan dijaga oleh 15 anak buah terbaik Vicente. Namun saat Vicente datang ke tempat tersebut, ternyata Paulo sudah melarikan diri dengan memotong tangannya sendiri. Sedangkan untuk 15 anak buah Vicente sudah pada tewas. Akibat dari kejadian itulah, Paulo sampai sekarang ingin membalas dendam kepada Vicente. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat yang diminta oleh Paulo. Kemudian Vicente melepaskan borgol di tangan Chris sebab ia tahu Chris juga pasti ingin menyelamatkan Elisa.
weapon? You come from the back. Setelah itu, Vicente menyuruh anak buahnya berpencar supaya mereka bisa dengan cepat menemukan Paulo. Selang beberapa saat, Vicente mendengar suara dan saat dicek ternyata dua anak buahnya sudah berhasil dihabisi. Lalu bersamaan dengan itu muncullah Paulo dari belakang yang langsung memojokkan Vicente. Singkatnya, Vicente dipertemukan dengan Elisa yang mana tangannya sudah diikat menggunakan rantai gajah, yaitu sama persis dengan apa yang dilakukan Vicente kepada Paulo di waktu dulu. Kemudian Paulo menekan tombol yang membuat tangan Elisa terseret secara perlahan dan satu-satunya yang dapat menolong Elisa adalah menggergijai tangannya sendiri. Selang beberapa saat, Paulo melihat kehadiran Chris hingga Paulo langsung mengejar. Kembali kepada Vicente yang berlari ke atas untuk menghentikan mesin tersebut. Dengan beberapa cara, Vicente berusaha untuk menghentikan mesin itu namun tak kunjung berhasil. Di sisi lain, Paulo kini berhadapan dengan Chris hingga terjadilah perduelan sengit di antara mereka. Di tengah perduelan, Paulo mengatakan kalau Vicente pernah menyewanya untuk menghabisi Ibu Elisa. Tapi saat Paulo melihat kecantikan Ibu Elisa, Paulo malah menganu-anunya puluhan kali sebelum Ibu Elisa dihabisi oleh Paulo. Ternyata dari sebab itulah dulu Vicente menangkap Paulo serta menyiksanya sampai Paulo kehilangan satu tangan. Mendengar semua cerita itu, Chris sangat begitu murka hingga ia pun kembali menyerang Paulo. Namun karena Chris hampir saja tertusuk oleh tangan palsunya, Chris pun memutuskan untuk berlari ke arah atas. Di balik itu, Vicente masih terus berusaha untuk menghentikan mesin yang menyeret Elisa. Bahkan Vicente sempat ingin menggunakan gergijai, tapi ia tidak tega jika sampai melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian, Chris datang namun ia tidak bisa berbuat banyak sebab Paulo langsung menyerang Chris. Pada akhirnya, Chris berhasil ditumbangkan lalu Paulo memaksa Vicente untuk mengatakan kebenaran di waktu dulu. Paulo berjanji apabila Vicente mengatakannya dengan jujur, maka ia akan menghentikan mesin tersebut. Dan terpaksa akhirnya Vicente menjelaskan kalau Elisa memang benar anak kandung Chris. Sedangkan Ibu Elisa ia menugaskan Paulo dalam menghabisinya agar seolah-olah Ibu Elisa tewas akibat bundir. Setelah menjelaskan semuanya, Vicente meminta Paulo untuk menghentikan mesin tersebut, namun Paulo menjawab jika alat pemicunya tertinggal di bawah. Pada akhirnya Elisa hanya bisa pasrah dan ia berpikir hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Namun di saat yang sama, Chris mengatakan agar Elisa melemparkan kalung berlian yang ia pakai sebab kalung tersebut merupakan berlian murni yang begitu kuat. Ternyata dengan kalung tersebut, akhirnya mesin itu bisa mati hingga membuat Paulo begitu kesal. Lalu di suatu kesempatan saat Paulo sedang berduel dengan Chris, Vicente mendekat dengan membawa gergijai hingga inilah yang terjadi.
Pada akhirnya, Vicente dan Paulo harus koit di tempat sementara Chris terluka parah. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Elisa yang sedang mengunjungi makam ibunya. Rupanya Elisa datang ke situ bersama dengan Chris yang kini sudah sedikit membaik. Adegan flashback ke kejadian kemarin yang mana ternyata yang koit hanya Vicente sedangkan Paulo sudah berhasil melarikan diri. Tentu saja Paulo pasti akan menuntut balas kepada Chris dan juga Elisa. Tapi untuk sekarang filmnya tamat dulu. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.